Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ada talk show lama sekali, 3 jam ya, beserta iklannya itu. Saya selesai menghatamkan ini 3 jam. Masya Allah, seru. Judulnya itu Aksi Massa, Siapa Berada di Baliknya. Nah, ini menampilkan 6 panelis utama ya, tapi di sisi audiens itu masih ada beberapa pembicara, cuman ya bukan panelis. Yang mana saya mau meng-highlight dulu ya. 3 jam ini selesai saya melihatnya, dan saya melihat dari ke-6 ini yang tulus itu 2 orang ya, yaitu Mas Ferry Irwandi dengan yang satu lagi yang di sebelahnya. Kalau dari layar kita itu sebelah kanan ya, nanti namanya siapa saya lupa lagi. Yang nonton channel ini tahu ya, saya ini tidak terlalu mudah mengingat nama. Tapi di bagian terakhir Pak Sujatmiko kalau tidak salah itu namanya ya, yang di bagian awal sebelah kiri itu paling atas kalau di layar kita nanti kalau kita melihat, itu juga di bagian akhir tulus juga ya. Itu sangkaan besar dalam pengertian ingin memberikan suatu pemahaman yang menjadi bekal bagi masyarakat. Yang lainnya omong-omong kosong saja ya. Nah, ada suatu kekecewaan dulu tetapi dari podcast ini, bukan podcast ini, talk show di iNews. Kekecewaannya itu bahwa orang-orang yang ada ini tidak membahas yang menjadi tema, yang menjadi judul, yang mana menurut saya ya, kalau sedari awal tidak mau membahas apa yang menjadi judul, kemudian diundang dikasih judul, ya udah nggak usah bahas sekalian. Itu seolah-olah ketakutan begitu ya, ketakutan nyebut nama geng Solo, ketakutan nyebut nama Jokowi, ketakutan nyebut nama Gibran dan lain sebagainya. Padahal kan tidak perlu takut ya, selama tidak menuduh begitu. Dalam pengertian ya, kalau ihtimal, kemungkinan misalkan nanti ada kemungkinan Jokowi main atau ada kemungkinan geng Solo main, disebutkan saja. Pak Prabowo kemarin sudah menjamin kebebasan berpendapat kok begitu ya, selama itu analisis politik, bukan tuduhan tanpa tanpa dasar begitu ya. Kita keluarkan semua kemungkinannya, kemudian kita determine dia, kita beratkan salah satu dari kemungkinan itu. Ya namanya memang talk show-nya temanya seperti itu. Tetapi ya di tengah-tengah talk show ini itu ada 2 bintang yang saya lihat ya. Mas Ferry Irwandi lain lagi ceritanya. Beliau itu memiliki mindset yang unik di dalam membaca perkara, yang mana nanti kita juga akan bahas insya Allah, cuma tidak dalam video kita kali ini. Nah, apa yang menjadi titik pokok dari pembicaraan ini? Ya jelas ya, dalang dibalik kerusuhan kemarin. Cuman sekali lagi tidak ada yang berani berkata secara eksplisit, sampai nanti ada perkataan itu dari salah satu orang panelis yang mana sebelumnya sudah dikasih clue dulu oleh yang akan kita bahas sekarang ini. Ini analisanya menarik dan kita akan banyak sekali melihat faidah dari apa yang diutarakan begitu ya. Kita lihat dulu. Mas Iman, nama saya dengan Wibawanto Nugroho Widodo, ya, PhD. Profil saya bisa di googling. Tadi saya diundang oleh Mas Iman untuk datang memberikan komentar terhadap fenomena ini. Saya coba memberikan pandangan yang objektif dan forward looking untuk kepentingan nasional. Yang pertama, kondisi saat ini harus menjadi titik introspeksi. Yang pertama, untuk pemerintahan bisa dibangun dengan baik untuk mencapai sasaran yang terbaik, harus dibangun di atas fondasi kebenaran. Itu poin 1. Sebentar, ini sepertinya tidak ada korelasi dulu. Saya waktu pertama kali dengar loh, ini kok nggak nyambung juga orang ngomong nih. Tapi ternyata ini adalah landasan ya untuk sampai kepada poin yang akan beliau sampaikan nanti di akhir. Yang mana saya sering mengatakan ya, orang itu kalau sedang membangun argumentasi seharusnya didengarkan dulu. Itu banyak sekali host-host dari TV One terutama itu yang orang lagi membangun
argumentasi kemudian langsung dipotong. Intinya saja, ini saja. Ya nggak bisa intinya saja begitu. Karena membangun perkataan dari argumentasi itu adalah bagian yang sangat bagus untuk mengatakan apa yang sebetulnya ingin dikatakan. Dan poin pertama dari yang Pak ini katakan ya, beliau itu mengatakan poin pertama itu harus apa? Pemerintahan itu harus berdasarkan kebenaran, harus berdasarkan truth. Itu poin pertamanya itu. Salah satu tolak ukurnya adalah harus merestore government trust, public trust to the government. Karena itu adalah sumber dari legitimasi. Siapapun, berlaku di dalam konteks pemerintahan siapapun, presiden siapapun. Itu menjadi PR pertama pemerintahan Pak Prabowo sejak Oktober 2024. Legitimasi. Legitimasi itu tidak bisa dipaksakan, tidak bisa di-engineered, tidak bisa didoktrinkan. Itu harus datang dari kerelaan orang yang di-govern. Itu satu poin. Jadi Pak Prabowo sekarang harus introspeksi bagaimana legitimasi rakyat Indonesia dan juga audiens internasional paling tidak mendukung Pak Prabowo untuk mengeksekusi transformasi nasional. Collective will dari the nation itu harus beliau create dengan natural dan organik. Itu satu. Yang kedua, beliau harus memastikan bahwa proses ini adalah proses pemurnian untuk menjaga institusi yang sangat penting di dalam konteks damai saat ini, di mana dunia sedang dalam pergulatan irregular competition antara Great Power A dengan Great Power B, antara Middle Power Indonesia di tingkat Asia. Institusi yang paling penting adalah institusi politik demokrasi karena kita negara demokrasi, dan institusi penegakan hukum. Itu dulu. Tanpa kepercayaan publik kepada institusi demokrasi dan institusi law enforcement, akan sangat mudah kita mendapatkan penetrasi serangan. Ancaman serangan bukan hanya dari luar, dari dalam juga. Ibaratnya kita ini daya tahan tubuhnya lemah, kita berada di dalam kondisi alam yang keras, rentan terhadap penyakit. Itu poin kedua. Oke, sebelumnya, ini poin yang sudah sering saya bahas di dalam apa yang saya kemukakan begitu. Kepercayaan terhadap penegak hukum, mulai dari kejaksaan, dan itu terlihat dari sidang kemarin itu ya, Hotman Sitompul sampai mengatakan seharusnya Jokowi juga menjadi terperiksa minimalnya. Kemudian dari segi kepolisian, sebagaimana kita ketahui banyak permasalahan di situ. Kemudian Kapolri yang dipinta untuk diganti tidak kunjung diganti, yang mana itu nanti juga akan ada pembahasan khusus lagi mengenai Pak Kapolri. Kemudian dari segi hakim juga ya demikian. Bagaimana kemarin kita melihat hakim itu dipakai sebagai alat politik untuk memajukan salah satu anak dari presiden kita. Nah ini mau tidak mau, tadi betul ya, yang namanya legitimation begitu ya, legitimasi itu tidak bisa dibuat ya. Itu yang memang harus terjadi secara organik. Apabila presiden ini memang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin suatu negara, legitimasi itu akan kuat sekali ya. Saya ini membela Pak Prabowo begitu. Ayo sampai mana? Dalam pengertian kalaupun misalkan harus sampai turun ke jalan untuk membela Pak Prabowo sampai saat ini begitu ya. Karena saya melihat bagian terbesar dari bukan bagian terbesar ya, pilihan terbaik dari pilihan terburuk yang ada yaitu mempertahankan Pak Prabowo begitu ya. Cuman turun ke jalannya buat apa dulu begitu, bukan buat berantem. Ya ayo kita dukung Pak Prabowo ini. Jadi legitimasi itu ya harus dibuat secara organik, dan salah satu permasalahan legitimasi itu timbul di masyarakat. Apa permasalahannya? Law enforcement ini ya, penegakan hukum. Tadi Pak Prabowo bilang, kalau mau memberikan masukan atau ekspresi emosi, lakukan sesuai dengan mekanisme. Betul itu. Nah, silakan di googling tesis saya di University of Exeter di Inggris tentang social movement, counterterrorism dan terrorism. Itu mungkin 2 jutaan yang downloading. Social movement dimulai dari adanya grievances, ekonomi, sosial, dan politik. Suka nggak suka, itu adalah objective truth. Itu begitu muncul. Grievances itu kesedihan tadi ya, ekonomi politik. Karena ada satu trigger kecil, itu langsung tercampur dengan suatu ideologi yang radikal. Itu artinya cara pandang bagaimana mengubah kondisi sosial dan politik dengan cara yang cepat. Karena cara yang gradual itu sudah tidak bisa lagi diharapkan. Jadi ada satu determinasi yang kuat untuk mengubah status quo, tetap mempertahankan status quo. Yang berikutnya adalah social network. Social network di sini dengan adanya domain cyber. Ini ya. Jadi ya ini saya tidak menganggap apa-apa, cuman saya mau memberikan bahasa yang lebih mudah saja begitu. Keterpurukan yang ada di masyarakat dari berbagai sisi ya, sebagaimana dikatakan oleh Bapak ini tadi, baik itu dari ekonomi, kemudian dari penegakan hukum, kemudian dari keadilan sosial, itu yang sudah lama sekali tidak dirasakan oleh masyarakat, itu akan sangat mudah sekali pada akhirnya bagi masyarakat itu di-trigger untuk suatu kepentingan tertentu. Nah, itulah yang terjadi saat ini, yang mana padahal ya triggernya itu dia bisa apapun, bukan permasalahan yang
prinsipil malah begitu ya, bukan permasalahan yang fundamental, tetapi karena tadi ya political grievances itu dia sudah terlalu akut ada di dalam diri masyarakat secara kolektif, maka akan sangat mudah sekali untuk diprovokasi dan akan sangat sulit sekali bagi pemerintah untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat itu. Itu permasalahan juga yang diutarakan oleh Bapak ini ya. Itu begitu efektif dan cepat untuk menggalang support. Seperti yang disampaikan oleh Bang Budiman. Dan disitulah kita masuk ke dalam teori sistem. Strategi beda dengan drama. Drama itu sutradaranya Pak Aiman sudah ditentukan awalnya begini, endingnya begitu, betul ya Pak? Tapi kalau kita bicara strategi, yang pertama strategi itu tidak linier. Yang kita harapkan hasilnya A, bisa A, B, C. Satu. Yang kedua, itu multi actor. Yang ketiga, dari satu tindakan, kebijakan, aksi, reaksi dari aktor A, aktor B, aktor C, timbul lagi entiti baru. Akhirnya, yang terjadi ujungnya, itu tidak sesuai dengan harapan sutradara dari awal. Karena memang itu strategi. Oke, kalau kita bicara konteks sekarang, apa yang disampaikan? Konteks sekarang artinya dalam Pak. Dalam pengertian beberapa perbuatan politik itu pada akhirnya out of control, di luar kontrol, karena dari awal yang dibikin bukan drama, tetapi yang dari awal yang dibikin adalah strategi. Nah ini kan belum sampai nih kepada apa yang ingin dia sampaikan. Nah sekarang baru nih sampai gongnya nih. Kalau tadi pertama kita harus merestoring public trust to the government, menjaga instrumen politik dan instrumen penegakan hukum, dan yang ketiga adalah Pak Prabowo harus merevisi kondisi presidential office saat ini. Presidensinya itu sendiri. Maksudnya? Richard Newstep, salah satu penasihat John F. Kennedy, pernah menulis buku, Pak. Bagaimana seorang presiden bisa efektif, yaitu menggunakan kekuatan formal dan informalnya. Meyakinkan orang yang ada di Washington DC bahwa mengikuti saya adalah men-serving kepentingan kamu. Itu harus dilakukan Pak Prabowo. Maksudnya Pak Prabowo harus melakukan bersih-bersih di internalnya sendiri. Ya, itu satu. Anda mengatakan itu. Siapa yang harus dibersihkan? Anda berani menyebutkan? Yang dibersihkan secara objektif semua itu bisa direview. Oke, sebentar ya sebelum ke sini. Ini Bapak ini berbicara ya, sebelumnya sudah ada panelis-panelis yang berbicara, diantaranya Mas Ferry Irwandi, yang mana itu kita akan bahas secara khusus ya. Nah orang-orang yang di sebelah kiri itu, yang 3 orang di sebelah kiri itu tidak memberikan kontribusi apapun terhadap tema dari talk show ini, dan itu sangat menyedihkan sebetulnya ya. Siapa yang ada di belakang ini? Malah yang Pak Sujatmiko ini, kalau tidak salah namanya Pak Sujatmiko, yang paling atas itu ya. Tolong komentar apabila salah namanya ini. Dia yang pernah di PDI, kemudian sekarang memang mendukung Pak Prabowo, yang mana di akhir perkataan dia bagus sekali. Tetapi dalam permasalahan ini itu apa ya, memberikan sangkaan kepada yang tidak perlu untuk disangkakan, yaitu kepada Rizal Khalid begitu. Itu memang ada kemungkinan, ada ihtimal iya, tetapi kita melihatnya jauh sekali. Itu tidak apa ya, seperti kemarin ada salah satu mantan jenderal itu Pak Hendro Priyono yang mengatakan dalang di belakangnya ini adalah George Soros atau siapa itu kemarin, Rockefeller ya. Itu jauh sekali begitu. Sekarang juga mengatakan Reza Khalid. Ini agak masuk nih, agak bisa. Cuman tatkala oleh Pak Aiman ini ditanya bagaimana caranya, gak bisa jawab begitu. Ya gak bisa jawab. Dalam pengertian ya berarti cuman usaha untuk memberikan bias kemana sebenarnya ini dalangnya begitu. Gak berani ngomong nih yang 3 orang ini. Yang mana seharusnya kalau gak berani ngomong gak usah datang begitu ya. Nah baru orang ini yang baru ada nyerempet ke ke presiden sebelumnya, pemerintahan sebelumnya. Karena ini sudah mengatakan bahwa sebetulnya salah satu yang harus diselesaikan oleh Pak Prabowo adalah di lingkungan intern presidensialnya itu sendiri, yang mana itu adalah ya eksekutif diantaranya, yang mana kita mengetahui dan itu dari pidatonya Habib Rizik juga sudah dikatakan bahwa banyak sekali warisan-warisannya Pak Jokowi sekarang itu bercokol di kementeriannya Pak Prabowo. Cuman selama talk show ini tidak ada yang berani menyinggung itu secara frontal, secara langsung, yang mana menjadikan saya menjadi heran begitu ya. Ini kita tuh negara demokrasi atau negara apa begitu? Ini apa ini warisannya Pak Jokowi selama 10 tahun sampai orang itu mau ngomong itu loh kok susah begitu. Ya jangan diobrolin nanti sama gibah ya. Ini analisa politik. Yang mana analisa politik apabila dia itu memang jelas ya, dalalahnya itu jelas. Ya kita bicarakan karena ini adalah ini adalah edukasi publik. Ya, karena kita ini negaranya negara demokrasi. Beginilah caranya kita itu di dalam berdemokrasi supaya tidak menjadi aristokrasi dan supaya tidak menjadi oligarki begitu. Tuh ya. Jadi bukan siapa pertanyaannya.
apa kriteria untuk mereview eksistensi dari presidential office dan kebijakan dilakukan? Saya lupa ya. Dan kemudian Pak Aiman ini berusaha untuk mengerucutkan begitu. Ya, pura-pura nggak tahu juga kan. Memangnya ada di Prabowo itu katakanlah yang tidak satu gerbong begitu ya. Nah, cuman responnya bagus. Saya tidak menyalahkan kalau misalkan yang bersangkutan ini tidak mau menyebutkan geng Solo misalkan, atau tidak mau menyebutkan, oh jelas lah Jokowi misalkan. Saya paham betul karena ini memang di dalam televisi nasional, kemudian perkataan-perkataan nanti bisa mengakibatkan kepada pelanggaran hukum. Saya paham betul. Tapi ada yang lebih menarik di sini daripada dua itu. Saya tidak menganggap beliau ini takut untuk menyebut satu pihak manapun. Tetapi ya, yang mau disebutkan oleh beliau ini, Pak Prabowo itu mesti menetapkan standar orang-orang yang loyal terhadapnya. Standar loyalisnya ini bagaimana? Dan itu lebih penting betul daripada kita menunjuk Jokowi, daripada kita menunjuk pihak Gibran misalkan, apalagi George Soros, apalagi Riza Khalid. Daripada menunjuk itu lebih bagus ya. Pak Prabowo ini penting untuk memiliki standar siapa-siapa saja orang yang layak masuk kepada kabinetnya begitu. Dan ini memang penting ya. Termasuk nanti kalau misalkan siapa yang ada di belakang ini, memang itu juga harus diusut. Cuman itu perkara lain dari konteks yang dibicarakan oleh Bapak ini. Sebentar, ini pertanyaan penting. Artinya di lingkungan Pak Prabowo sendiri saat ini ada yang tidak sejalan dengan Pak Prabowo? Ada dua, Pak. Skenario pertama, ada dua skenario ya. Bapak menjalankan kepresidenannya sejak Oktober 2024 dengan satu gerbong yang loyal akan mengawal beliau berhasil all out tanpa agenda apapun sampai 2024. 2029, Mas Budiman, betul. Skenario kedua, ada yang tidak loyal, tidak tahu siapa. Maksud tidak loyal siapa? Ya tidak loyal, artinya selalu berbeda agendanya. Ini kan kemungkinan. Misalnya apa beda agenda nih? Supaya gampang dibayangkan oleh publik. Oke, misalnya, contoh. Perbedaan ideologi dan perbedaan hitungan politik. Oke. Yang itu harus beliau review, hanya beliau yang tahu, bukan saya yang di presidential office. Yang bisa dilihat oleh publik? Ya itulah yang publik sudah ekspresikan, yang Bapak harus baca. Jangan diasumsikan oleh pandangan beliau sendiri. Beliau harus baca apa yang ada di hati rakyat. Kalau rakyat minta efisiensi, tunjukkan efisiensi, contohnya seperti apa. Kalau Bapak bilang bahwa kabinet saya bekerja keras, tunjukkan kabinet Bapak itu bisa dipercaya oleh domestic audience dan juga foreign audience. Kalau Bapak mau sekarang mendapatkan trust dari publik, tunjukkan kader-kader baru pemimpin bangsa yang bisa dipercaya. Itu fungsinya. Musuh itu bisa dari mana aja, Pak. Karena ini adalah sistem teori. Ujung-ujungnya ini bisa menjadi chaos teori. Dan ada menurut Anda, saya mau konfirmasi nih, ada gerbong yang tidak sejalan dengan itu? Kalau kita jawabannya sederhana, iya atau tidak? Kemungkinan iya. Kita kembali saat lagi. Nah, itu menarik ya. Kalau diminta jawab iya atau tidak, ya jawab iya atau tidak. Itu pakai kemungkinan iya. Ada yang tidak satu gerbong. Ini kan sudah mulai sebetulnya ya, secara secara tema itu ya sudah mengarah ke sana. Cuma tidak mau mengatakan secara eksplisit begitu. Nah, dan satu hal lagi ya yang belum saya bahas sebelumnya, ini ada mengenai ibu-ibu yang membawakan jam tangan yang diambil oleh anaknya dari rumahnya siapa itu, Roni begitu ya, DPR itu yang harganya 11 miliar itu dikasih aplaus ya, dalam pengertian oh ibu ini baik sekali begitu, jujur sekali. Kalau untuk saya sih malah sedih begitu. Bukan untuk ibunya sudah bagus, tetapi berarti kejujuran ini sudah sangat mahal di Indonesia. Sampai ada orang yang berkata jujur atau mengembalikan yang bukan haknya, itu sampai dikasih aplaus keras sekali. Aplaus buat ibunya betul, tetapi itu menjadikanlah kok ini jadi mahal sekali kejujuran begitu ya. Kalau di Jepang itu sepertinya ada orang seperti ini, misalkan anaknya ngambil barang orang lain kemudian dikembalikan, itu malah minta maaf begitu, dan orang-orang ngeliatin aja gitu ya, nggak bakal jadi tepuk tangan terima kasih telah dikembalikan begitu. Sepertinya tidak akan seperti itu kalau di negara-negara yang memang sudah terbiasa dengan nilai-nilai kejujuran. Nah, kembali lagi kepada kepada video yang ini. Jadi saya juga pernah membahas tentang hal ini ya, dualisme di dalam pemerintahannya Pak Jokowi, dan itu kan sama senada dengan pengamat-pengamat politik yang lain, bahwa di dalam Pak Prabowo maksudnya itu ya, di dalam presidential office-nya Pak Prabowo itu sudah terjadi dualisme. Saya sudah membahas itu di dalam beberapa video, dan salah satu yang menarik juga perkataan bahwa apakah Pak Prabowo ini betul-betul memiliki telinga untuk mendengarkan rakyat atau tidak. Karena kita harus agak skeptik begitu ya terhadap orang-orang yang di sekelilingnya Pak Prabowo. Dan itu sebagaimana dikatakan oleh Pak Taufik Bahaudin ya, yang beliau mengatakan saya ini tahu betul Pak Prabowo ini begini dan begitu ya. Dan orang-orang yang dekat dengan Pak Prabowo itu menyaksikan tidak lain dan tidak bukan kecuali kebaikan dari Pak Prabowo ini begitu. Itu coba tanyakan kepada orang-orang yang dekat kepada Pak Prabowo, beliau itu orangnya baik. Tetapi orang-orang yang ada di sekeliling beliau ini, apakah
mereka itu menyampaikan suara rakyat, atau apakah Pak Prabowo ini memiliki telinga langsung untuk mendengarkan keinginan rakyat, atau malah orang-orang yang ada di sekelilingnya itu menghalangi pendengaran Pak Prabowo dari apa-apa yang diinginkan oleh rakyat. Yang mana apabila itu sampai tidak ada suara yang masuk dari rakyat kepada Pak Prabowo, pada akhirnya legitimasi dari masyarakat ini tidak akan bisa didapatkan. Nah, ini sudah bisa nyinggung-nyinggung, yang mana dari talk show ini dan dari tema ini relevan dan koheren begitu ya. Sekarang kita saksikan satu lagi, ini pengamat politik yang dosen juga, menarik sekali perkataannya ini ya. Kita saksikan langsung saja. Oke, langsung silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini saya sangat menikmati Bang Iman diskusi ini. Ada pakar big datanya, anak data analisis dari algoritma. Kalau saya kan lebih memang pengamat yang menganalisis peristiwa ini. Pertama, memang dari awal saya sudah mengatakan terlalu berbahaya yang dilakukan Pak Prabowo hari ini. Karena di dalam politik kesetiaan itu tidak bisa dibagi. Apalagi mencoba ada kesetiaan baru, karena punya kesetiaan lama, ya kan? Loyalitas ganda itu nggak bisa, apalagi matahari kembar. Ya? Artinya berhentilah Pak Prabowo mengasuh, ya, geng Solo ini, ya kan? Maksudnya? Akibatnya adalah 9 orang ini korban karena nation state, presiden tidak mengendalikan penuh intelijennya, ya, Polri-nya, panglimanya, disorder. Ya. Nah, ini menarik sampai sini ya. Saya bilang sekali lagi, ini senada dengan apa-apa yang sudah saya baca, senada. Saya katakan kemarin ya, ini jangan-jangan Pak Prabowo ini ingin menjadikan Kapolri Malin Kundang nih, supaya bisa ngegigit tuanya yang lama begitu. Ya tinggal kasih tulangnya lebih gede aja. Dan itu pun pembacanya kan sama, ya cuman dengan bahasa yang lebih santuy aja begitu ya, dengan bahasa yang lebih santai saja. Dalam pengertian Pak Prabowo ini sedang bermain dengan strategi yang sangat berbahaya. Tadi permasalahannya itu karena kita tidak akan bisa mendapatkan dua loyalitas, tidak akan bisa. Tapi Pak Prabowo apakah ada usaha ke situ? Saya melihat ada. Apakah itu berbahaya? Betul. Karena pada akhirnya Pak Prabowo ini sedang bermain-main di dalam tadi legitimasi masyarakat atau mendapatkan pemerintahan secara utuh. Jadi mau dari mana legitimasi Pak Prabowo ini? Apakah mau diambil dari rakyat secara langsung atau mau diambil dari orang-orang yang ada di sekelilingnya? Yang mana saya melihat saat ini Pak Prabowo ini lebih memilih untuk mengambil legitimasi itu bukan dari masyarakat secara langsung, tetapi dari orang-orang yang ada di sekelilingnya, termasuk dari gerbong-gerbong yang sedari awal belum memiliki komitmen untuk mendukung secara penuh kepada Presiden Prabowo. Dan ini ya dilihat dari dari kacamata kita sebagai masyarakat, ini bahaya sekali permainannya. Kalau sampai berhasil, insya Allah ini adalah tikungan terakhir bangsa Indonesia begitu ya. Kalau ini sampai berhasil, tapi kalau sampai gagal, siap-siap fufa naik itu. Aduh, amit-amit ya Bang Bayi ya, amit-amit. Siap-siap. Ya, ini memang permainan yang sangat berbahaya. Makanya saya katakan sebagai masyarakat kita ini tenang. Karena tadi sebagaimana dikatakan oleh panelis sebelumnya, bukan panelis ya, tadi bintang tamu yang sebelumnya itu, bahwa sekarang ini kita masyarakat itu tidak memiliki kesabaran untuk melihat perkembangan Indonesia ini secara gradual, tidak punya kesabaran itu. Kita ini pengen tak begitu ya, pengen cepat begitu. Kita punya keinginan dengarkan oleh pemerintah, eksekusi selesai, pengennya begitu. Padahal kacamatanya politikus beda lagi, kacamatanya presiden lain lagi. Nah, ini cuman saya memberikan aplaus ya untuk Bapak ini. Luar biasa, berani berarti beliau ini ya. 2019 yang terjadi adalah bisa 1 kali 24 jam. Sekarang kok bisa seperti ini, perjalanannya panjang sekali. Saya tidak bicara tentang pemicu soal pajak ya. Kalau pajak itu soal omongan politisi tadi, penderitaan rakyat apalagi. Sedih sebenarnya. Bayangkan kalau ada satu tulang punggung dalam keluarga karena undang-undang Omnibus Law misalnya yang dibuat tergesa-gesa itu kemarin, tiba-tiba mereka di PHK tanpa pesangon, cuma satu keluarga anak tulang punggung situ. Bayangkan ketika waktu yang sama dia punya 3 anak yang lagi disekolahkan. Bayangkan menderitanya rakyat. Habis itu diperas lewat namanya pajak, ditindas, habis itu rakyatnya dimaki dan pajak itu tidak kembali kepada rakyat. Itu wajar, itu lain hal. Tetapi ini kekacauan hari ini adalah kondisi bagaimana negara dibuat tidak kuat. Gitu. Jadi memang menurut saya harus diselesaikan. Enggak, sebentar. Ini tudingan menurut saya agak serius nih. Maksudnya geng Solo yang berada di balik ini itu seperti apa? Ini supaya jelas kita. Contoh, saya mau ambil indikasi. Ya. Supaya terukur, supaya saya nggak menuduh. Saya kan geng Solo kan banyak, nggak tahu siapa kan? Ya kan geng Solo. Diduga siapa? Solo banyak, ya nggak? Han Solo misalnya. Ya, Solo kan saya nggak sebut nama. Geng Solo banyak. Orang Solo, warga Solo 2 juta juga banyak. Ya kan? Tapi kita bisa paham lah, ya kan? Contoh,
Saya dengarkan menteri yang geng Solo ini misalnya, kan nggak tahu juga menteri apa. Ada yang ngomong menterinya ukuran pinggang saya dibilang cepat mati, ya kan? Terus ada yang bilang pendapatan 15 juta ke atas itu lebih pintar dan lebih sehat. Ngomong menterinya kayak begitu. Ada tanah yang nganggur akan disita negara, ya kan? Ada menteri yang unik lagi bicara tentang menteri dalam negeri, ya. Akhirnya ribut pulau ini hampir kedaulatan negara hancur, ya kan? Betul nggak? Ada izin tambang tiba-tiba harus dicabut, ya kan? Di Raja Ampat, padahal Indonesia Timur ini indah sedunia. Tambang kemudian dijadikan untuk sumber daya alam kita, padahal pesonanya Indonesia Timur, alamnya nggak bisa digantikan dengan tambang gitu loh. Indahnya Indonesia harus dicabut oleh presiden hari ini, ya kan? Belum ada menteri yang kemudian bicara tentang keuangannya, walaupun itu dibantah, dibilang dosen, guru beban negara. Itu hoax kan? Ya itu hak katanya, tapi kan itu berkembang akhirnya, itu diklarifikasi. Tapi saya ingin mengatakan, ingat ada pejuang ranah Minang, Sumatera Barat, Siti Mongopo, ya. Siti Mongopo ini pejuang ranah Minang dari Sumatera Barat itu melakukan balesting. Bagaimana dia menjadi pahlawan dari ranah Sumatera Barat, Minang, strong leadership perempuan Minang, dia melawan ketika pajak dinaikkan oleh company Belanda waktu itu. Yaitu pajak sawah dan ladang. Dan balesting itulah kemudian dia Siti Mongopo menjadi pahlawan karena adanya penindasan, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan dilakukan oleh negara. Nah, kalau kemarin Pak Prabowo juga sudah menghentikan ya 11-12% itu pajak. Kalau misalnya nggak ada, saya heran juga. Kadang-kadang kalau nggak anarkis, ya tertib itu dianggap anjing menggonggong kafilah berlalu. Betul. Ini juga penyakit. Betul. Jadi harus anarkis. Nah sebentar ya, itu juga masalah. Betul itu. Jadi kalau misalkan kita ini berdemonstrasi dengan lembut, kemudian kita ini berbicara, mengungkapkan ekspresi kita, malah dikriminalisasi begitu ya. Alih-alih didengar, malah dikriminalisasi. Kemudian kalau misalkan kita ini dengan force, ya dengan kekuatan besar begitu untuk menekan pemerintahan, korban berjatuhan, ada penunggang dan lain sebagainya. Sedih, memang susah. Nah makanya memang satu-satunya cara ini Pak Prabowo ini harus bertindak dengan tindakan yang tepat. Ya, saya katakan tepat bukan cepat. Setelah melihat video ini saya baru sadar ya, kekuatan Pak Jokowi itu besar itu ya. Ya secara adat ya mau bagaimana kita melihat demikian. Di dalam talkshow ini aja nggak ada yang berani nyebut nama Pak Jokowi kok. Nggak ada. Lah geng Solo juga harus diklarifikasi dulu, harus dipinggirkan dulu ya kan, geng Solo kan banyak, tapi kan kita bisa paham lah ya. Kok seperti ini Indonesia itu? Kita udah kayak di Korea Utara aja. Udah kayak di Korea Utara aja. Ya yang mana kalau kita mau melihat orang yang masih memang mau berkata-kata secara tidak difilter, kemudian ya mengatakan apa adanya ya daripada jadi munafik. Kalau misalkan tidak munafik ya gibahin orang, tapi apakah kalau gibahkan ini permasalahannya nanti apakah gibah yang boleh atau yang tidak boleh, itu kan di situ nanti permasalahannya, yang mana saya sudah selesai di dalam permasalahan itu. Itu bisa dilihat di podcast-podcastnya Refli Harun, kemudian Pak Abraham Samad ya, orang-orang yang siapa kemarin Hasbuleno itu ya ada tuh yang saya sudah reaksi juga kemarin. Itu adalah yang kita bisa melihat masih berani mengatakan secara vulgar. Di dalam talkshow ini tidak berani, cuman saya menjadi paham. Oh, begini ya. Kekuatannya Pak Jokowi ini bukan main-main juga begitu. Sampai sekelas presiden itu harus memutar otak bagaimana mendapatkan legitimasi dari dalam pemerintahannya itu sendiri dan dari masyarakat. Itulah kesulitannya. Makanya kita doakan ya, mudah-mudahan. Kalau untuk kita sih sebetulnya ya, mau siapapun yang memimpin ya nggak apa-apa. Yang penting memang memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap masyarakat. Itu saja. Ya kita ini udah hukum Islam nggak diberlakukan. Yang ada juga KUHP, KUHP BW begitu ya, nggak benar juga diterapkannya. Ya mudah-mudahan baik, dan ini masih sangat menarik. Beberapa part insya Allah nanti akan kita lanjutkan. Sekarang sampai sini dulu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.